Berpulangnya ayahanda Nikita Willy, Henry Willy Shum, pada 6 Mei 2020 lalu benar-benar membuat pesinetron cantik tersebut terpukul. Apalagi dirinya tak bisa menemani sang ayah menuju tempat peristirahatan terakhir lantaran proses pemakaman yang mengikuti standar COVID-19. Pasca berpulangnya sang ayah, perubahan besar terjadi dalam kehidupan Nikita Willy. Mengikuti amanah ayahanda sebelum berpulang, Nikita membuat keputusan mengejutkan, yakni memutuskan hubungan dengan sang kekasih Indra Priawan yang sudah sekitar 4 tahun menjalin asmara dengannya. Namun benarkah pria idaman Nikita Willy sebenarnya adalah Calvin Jeremy? Tak hanya memutuskan hubungan dengan sang kekasih, Nikita Willy kini juga tampil lebih religius. Mengenakan busana yang lebih tertutup, benarkah hal itu juga jadi wasiat dari ayahanda Nikita Willy? Seiring dengan penampilannya yang tertutup, Nikita pun lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Rajin mengaji dan mengikuti kajian agama, benarkah Ramadan kemarin Nikita Willy berhasil khatam Al-Quran? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kesedihan masih tergambar di wajah cantik Nikita Willy sejak berpulangnya sang ayah pada 6 Mei 2020 lalu. Tak hanya sedih karena ditinggalkan, Niki juga mengaku belum bisa memenuhi salah satu permintaan ayahandanya hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Ya, semasa hidup, ayah Nikita Willy, Henry Willy Shum, kerap meminta putrinya untuk segera menikah agar dirinya bisa menimang seorang bayi. Demi mewujudkan hasrat tersebut, sang ayah bahkan melarang putrinya untuk pacaran. Pesan yang kembali terngiang pasca berpulangnya ayahanda membuat Nikita pun terpaksa membuat keputusan mengejutkan, yakni putus dengan sang kekasih Indra Priawan yang sudah berpacaran dengannya sejak 2016 lalu. Indra pun tampaknya tak lagi dilibatkan dalam acara ulang tahun Nikita Willy yang jatuh pada 29 Juni mendatang. Namun benarkah kendati telah putus, keduanya masih sering terlihat olahraga bareng? No, apalagi bulan Juni itu kan ulang tahun aku, sudah ada planning buat sama teman-teman. Cuma tidak bisa pergi, tiketnya semua udah di-refund. Jadi ya insya Allah tahun depan. Cuma karena tahun ini berbeda dari tahun biasanya, kita ambil hikmahnya aja. Pokoknya setiap dari kejadian pasti ada hikmahnya, kita cari yang positif-positifnya aja. Di saat yang hampir bersamaan dengan tersiar kabar putusnya Nikita Willy dengan Indra, berembus pula kabar orang ketiga dalam hubungan Nikita Willy. Adegan ciuman dalam sebuah film dengan Calvin Jeremy pada tahun 2019 lalu kembali digaungkan. Mengaku mendambakan memiliki pasangan layaknya sosok Calvin Jeremy. Benarkah ada hubungan tersembunyi di balik pertemanan Nikita Willy
dan Calvin Jeremy. Kejadian ciuman saya itu adalah di film Terlalu Tampan tahun 2019, dirilis bulan Januari. Nah, di situ saya beradu peran sama Nikita Willy. Saya menjadi peran namanya Kibo, Nikita Willy menjadi Amanda si terlalu cantik. Di situ memang ada adegannya Calvin Jeremy sama Niki tuh ciuman, tapi cuman trup gitu. Dan namanya juga itu kan istilahnya adegan di film. Nggak terlalu resah sih karena kan saya tahu gitu loh, maksudnya yang sebenarnya seperti apa. Ya sedikit banyak lah, nggak tahu semuanya. Cuman ya saya juga udah temenan sama Niki lama dan ya pasti nggak resah lah kalau urusan-urusan kayak gini aja. Saya dikirim sama teman-teman, itu si Calvin gini-gini. Hah, masa sih? Saya lihat, saya kasih tahu Kel kok kayak gini Kel? Ya ampun, kasihan kan kamu teman deket, teman baik sama Niki gitu, nggak mungkin lah kayak gitu. Saya rasa dia cuma nggak apa-apa sih, artinya nggak itu ya, nggak naksir kamu, nggak apa gitu ya. Iya. Kayaknya loh. Tapi kita pernah bilang katanya Calvin ini cowok idamannya Calvin. Oh really? Iya pernah bilang. Gimana tante? Masa sih? Ya cuman gara-gara ciuman itu kan cuman di film setahun yang lalu ya. Kenapa terus jadi kayak gini gitu, kasihan aja sih. Kasihan siapa ini? Niki Kasihan apa aku? kamu, Niki. Dan mungkin pacarnya juga Niki. pacarnya juga. Saya nggak bisa komentar karena dia nggak banget gitu, bukan tipikal Calvin untuk merusak hubungan orang. Dia lagi teman baik banget sih. Yang saya tahu ya, walaupun saya nggak kenal. Memenuhi amanah sang ayah, tak ada lagi kata pacaran bagi Nikita Willy. Lantas, seperti apa perubahan Nikita Willy ke arah yang lebih religius semenjak berpulangnya ayahanda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan program Intens Investigasi 2 kali sehari dari hari Senin sampai Jumat. Perubahan yang diungkapkan Nikita Willy tak sebatas manis di mulut belaka. Selain memutuskan berhenti menjalin asmara dengan Indra Priawan, kini penampilan Nikita Willy pun benar-benar berubah. Jika dulu media sosialnya kerap dipenuhi foto seksi dan menggoda, maka kini Nikita justru tampil lebih tertutup. Dan semuanya semata-mata demi memenuhi permintaan ayahanda yang kini telah tiada. Mengaku baru belajar, Nikita tak langsung menutup aurat secara penuh. Kendati demikian, keinginan untuk segera berhijab tampaknya akan segera terpenuhi dalam waktu dekat. Dan inilah penampilan baru Nikita Willy dengan balutan busana yang tertutup. Pemirsa Intens Investigasi, mulai dari merubah gaya pakaian menjadi lebih tertutup, Nikita juga ternyata sedang serius dalam belajar agama. Semenjak ibu kota di lockdown lantaran COVID-19, Nikita yang dulunya kerap habiskan waktu dengan berlibur, menikmati waktu di rumah bersama ibu dan adik sembari mengkhatamkan kitab suci Al-Quran. Tak hanya itu saja, Nikita juga bahkan rajin mengikuti kajian agama. Jadi semenjak Jakarta lockdown, aku sama adik aku dan mami aku bertiga kita tadarusan setiap hari. Gitu, emang kita ngejarnya pengen hatam sebelum lebaran. Cuma alhamdulillah kita ngajinya agak ngebut gitu kan, memang nggak ngapa-ngapain juga kan, kuarantin di rumah. Minggu kedua Ramadan, minggu kedua puasa udah hatam, alhamdulillah. Sibuk kan tapi di rumah aja dan memang nggak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya kayak selain workout ataupun kayak interview ini, interview itu, atau work from home, atau bikin ini, bikin itu. Cuma we have 24 hours gitu di rumah gitu. Masa kita nggak bisa sih kayak cuma 5 menit ngaji gitu. Jadi pasti ada gitu, daripada
Mamaku bilang daripada kamu main TikTok, dan kamu ke musola, di rumah ada musola, kamu ngaji gitu ya. Ya bener juga sih gitu ya. Udah, jadi itu yang diterapkan di rumah sama mamaku. Kalau adik aku udah mulai joget-joget TikTok, no, masuk musola gitu. Mamaku memang ya apa ya? Karena guru yang paling baik, sekolah yang paling baik itu adalah datangnya dari rumah gitu. Jadi kalau misalkan di rumah pun kita tidak mendapat ilmu apa-apa, ya percuma gitu. Jadi memang akhlak kita tuh kayak terbuat tuh dari rumah gitu. Jadi mamaku memang harus harus seperti itu. Kalau aku ngambil hikmahnya karena tahun ini kita lockdown di rumah aja, kita nggak ngapa-ngapain, malah yang aku rasain tuh ibadahnya jadi semakin baik gitu. Karena kayak kerja kan, jadi kayak nggak bisa tadarusan atau misalkan nggak bisa melakukan sholat sunnah gitu karena harus sambil shooting stripping gitu. Terus bahkan nggak sempat sholat malam gitu. Cuma karena sekarang lagi nggak ngapa-ngapain dan di rumah aja, jadi sempat gitu kayak sholat isya, walaupun kita nggak bisa ke masjid tapi masih bisa sholat sendiri-sendiri di rumah. Terus habis itu ketiduran sebentar, bangun lagi sholat tahajud, sholat malam. Jadi bener-bener kerasa banget ibadahnya di tahun ini malah gitu. Jadi memang sebenarnya kayak mamaku selalu bilang kayak setiap kejadian, setiap apa tuh pasti ada hikmahnya gitu. Dan mungkin hikmah dari lockdown supaya kita memang ibadahnya semakin baik. Penuhi wasiat ayah hingga perlahan mulai tampil tertutup dan belajar agama. Seperti apa aksi sosial Nikita Willy di tengah wabah corona? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens Investigasi tayang 2 kali setiap Senin sampai Jumat, pokoknya nonton terus. Dilanda wabah corona, banyak masyarakat yang merasakan penderitaan. Hal ini jelas telah menggugah jiwa sosial para dermawan, termasuk Nikita Willy. Di tengah pandemi yang membuat sejumlah pekerja harus dirumahkan, Nikita Willy berinisiatif menggalang dana untuk para kru syuting yang selama ini selalu bekerja dengannya. Sebagai pelopor, Nikita mengajak sejumlah artis untuk ambil bagian dalam penggalangan dana yang dibuatnya. Alhasil, dari total 63 pemain yang terlibat, Nikita pun berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp220.700.000. Karena kalau sudah kita berada di satu lokasi, menurut aku itu adalah keluarga kedua aku. Kita udah menjadi suatu keluarga besar. Dan ya kita sebisa mungkin saling membantulah sesama keluarga. Alhamdulillah udah selesai semuanya. Nggak lama kok, jangka waktunya cuma 1 minggu. Jadi aku udah memang kayak ngomong inisiatif aku ini sama teman-teman pemain lainnya dan mereka setuju gitu, dan produser juga sudah setuju dan sudah diserahkan dibagikan kepada kru, dan kita mengutamakan kru-kru yang memang sudah lama tidak ada pemasukan atau sudah lama memang tidak ada honor tayangan. Dari aku sendiri sih awalnya, jadi karena memang sekarang lagi masa sulit seperti ini, tapi ternyata kayak keluarga kita yang memang setiap hari kita bersama kru kadang-kadang tidak keinget gitu, dan kita nggak sadar kalau mereka juga sedang kesulitan gitu dari pemasukan, pengeluaran, bahkan ada yang harus tetap menafkahi keluarganya, dan gimana caranya mereka juga menjaga kesehatan mereka sendiri gitu. Dan ya udah aku omongin ini sama Kak Dude Herlino gitu, terus beliau juga setuju. Beliau membantu aku buat kayak mintain satu persatu dari pemain. Jadi memang aku dan Kak Dude kita WhatsApp langsung, atau entah WhatsApp atau direct message Instagram, atau pokoknya kita kontak satu-satu pemain. Bantuan itu total dari 63 pemain, Rp220.700.000. Pemirsa Intens Investigasi, virus corona yang menyerang dunia membuat setiap manusia waspada. Beberapa waktu lalu,
masyarakat sangat dianjurkan untuk stay at home atau tinggal di rumah yang menjadi salah satu cara terbaik demi terhindar dari infeksi virus mematikan tersebut. Agar tak bosan melakukan kegiatan yang itu-itu saja saat berada di rumah, Nikita Willy punya cara tersendiri mengisi kekosongan di masa karantinanya. Selain olahraga, artis cantik tersebut juga berusaha untuk tetap produktif sembari menggunakan popularitasnya untuk membantu para pedagang kecil. Sedih pasti ya, cuma ini kan harus dijalanin, jadi kita nggak mungkin harus sedih setiap hari. Kita harus lihat sisi baiknya. Aku kerjanya tuh bangun pagi terus berjemur, terus masih banyak waktu sebelum sholat zuhur. Jadi aku pasti gunain untuk olahraga, entah virtual workout sama trainer aku yang dari Singapura atau kadang-kadang dari YouTube gitu-gitu. Terus sholat zuhur, mamaku sekarang udah bikin rules habis sholat zuhur tuh kita harus ngaji sama-sama. Aku open endorsement untuk kayak food and beverage gitu. Jadi aku ingin membantu lokal dan small business. Jadi aku kayak food blogger di rumah, aku sering kayak review-review makanan tanpa bayaran apapun gitu. Dan bisnis yang aku pilih juga kebetulan bisnis-bisnis yang entah baru mulai atau masih followersnya sedikit atau masih belum didengar, supaya aku bisa bantu mereka promote. Jadi kayak apa yang bisa bermanfaat diri aku sendiri dan apa yang bisa aku lakukan ke orang lain, itu sih yang harus selalu dipikirin setiap hari. Kita tetap di rumah, cuma gimana caranya kita tidak menjadi orang yang pemalas di rumah gitu. Gimana caranya kita tetap bisa produktif, gimana caranya kita tetap bisa aktif. Dan yang kadang-kadang orang bilang aduh bosen nih di rumah, tapi yang membuat bosen itu diri kalian sendiri, karena kalian nggak punya idea untuk ngelakuin apa lagi nih di rumah. Be creative, terus ya harus produktif sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.